Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 27 Oktober 2025. Kita awali pekan ini dengan semangat. Dan kita mau katakan, I love Monday di hari ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran, kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya dengan tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia keturunan Abraham." Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu. Sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, shalom, salam sehat untuk kita semua. Ada seorang aktivis gereja yang saya kenal dan buat saya ia adalah pribadi yang sangat istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Bapak ini punya seorang ibu, ya, punya mamanya ini sudah tua, bolak-balik masuk rumah sakit karena stroke. Sudah lebih dari 15 tahun ibunya terbaring di kasur saja, 15 tahun. Setiap minggu bapak ini minta izin sama saya untuk menghantar komuni bagi mamanya ini. Berhubung dirinya juga adalah seorang prodiakon. Maka saya pernah mengatakan kepada bapak ini, "Pak, bapak luar biasa sekali. Tabah setia menemani Oma." Lantas ia berkata kepada saya, "Romo, Oma yang telah melahirkan saya, membesarkan saya hingga saya jadi seperti ini. Tanpa Oma saya ini bukan siapa-siapa, Romo. Ini kesempatan saya untuk berbakti kepadanya." Luar biasa, inspiratif sekali apa yang dibuat oleh Bapak ini, sungguh menjadi suri teladan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Dalam firman ini nampak perjuangan dari seorang ibu yang telah 18 tahun sakit hingga bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri tegak. Mungkin karena ibu ini terlalu bekerja keras sejak masa mudanya, mengangkat beban yang berat hingga pada akhirnya menjadi bungkuk. Ibu ini selalu ada dalam rumah ibadah. Dan pada saat Yesus mengajar, ibu ini pun turut hadir dan mendengarkan Yesus. Melihat kondisi ibu itu yang sangat memprihatinkan, maka Yesus memanggilnya dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian Yesus menumpangkan tangannya dan seketika itu ibu itu dapat berdiri tegak dan memuliakan Allah. Penyembuhan yang dibuat Yesus ini ternyata membuat kepala rumah ibadat gusar. Karena Yesus menyembuhkan di hari Sabat, maka kepala rumah ibadat ini berkata, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah di salah satu hari itu untuk disembuhkan, jangan pada hari Sabat." Terkesan bahwa pemimpin rumah ibadat ini ingin membela hukum Sabat. Namun Yesus tahu kemunafikan mereka. Maka Yesus berkata, "Hai orang-orang munafik,
Kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat, membawanya ke tempat minum. Mendengar hardikan Yesus ini, para lawannya menjadi malu, dan sementara dikatakan orang banyak memuliakan Allah. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk bermenung dan melihat perjuangan dari para orang tua kita, juga orang-orang di sekitar kita. Acap kali kita abai loh dengan perjuangan mereka, perjuangan orang tua kita, saudara-saudari kita yang lain. Malah kita bersikap munafik seperti kepala rumah ibadat. Maka jika para sahabat setia Glory sekalian masih memiliki orang tua saat ini dan mereka sakit, mereka kesepian, saya titip pesan, mohon perhatikan mereka dan upayakanlah yang terbaik bagi mereka. Adanya kita hari ini karena tidak lepas dari perjuangan mereka yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Selamat bermenung, selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.